Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian kedua, seri yang ke-144. Kitab Mazmur pasal 144, nyanyian syukur Raja. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra, Alfa dan Omega, memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, tekukanlah langit-Mu dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagi-Mu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur bagi-Mu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud, hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh, mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita sarat, semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran
dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Mazmur Fasal yang ke-144, Nyanyian Syukur Raja. Sedikit perenungan melalui fasal ini. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, Mazmur Fasal yang ke-144 ini adalah lagu yang digubah oleh Daud untuk memuji kekuatan dan kuasa Allah dalam menolong dirinya, baik pada waktu mengadakan peperangan melawan musuh maupun pada saat keadaan damai. Setelah puji-pujian itu selesai, maka Mazmur ini ditutup dengan sebuah catatan yang menyatakan sukacita dan kebahagiaan dari bangsa yang memiliki Allah sebagai Tuhannya. Sahabat-sahabat firman, Daud telah banyak menanggung amukan dari musuh-musuhnya itu. Bahkan ia juga pernah dibuat menderita karena akibat dosanya sendiri. Namun di saat ia mendekat kepada Allah, maka Allah memenuhi dirinya dengan kedamaian dan membebaskan dia dari pencobaan yang dialaminya. Kini hati Daud dipenuhi dengan sukacita, dan kidung pujian pun dilantunkannya. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Terang besar Alkitab Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Sahabat-sahabat firman, Mazmur ini adalah pengingat nyata yang luar biasa tentang kuasa Allah yang hebat dari pergumulan panjang yang dialami oleh Daud dan tentunya buat kita juga. Dan bagaimana kerinduan Tuhan untuk melepaskan dan memberkati Daud dan juga kita. Kasih dan penghargaannya kepada kita luar biasa. Oh, sangat beruntung sekali memiliki Allah yang hebat dan penuh kasih itu, bukan? Seperti yang diutarakan Daud dalam Mazmurnya. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Sahabat-sahabat firman, kita manusia berdosa yang tidak berarti ini sangat dikasihi dan dihargai oleh Allah, sehingga Allah mau untuk membentuk kita menjadi permata-permata yang berharga untuk istana sorga, asal saja kita mau dan rela untuk dibentuk olehnya. SDA Bible Commentary Volume 3 halaman 1154 alinea pertama sampai alinea ketiga, dan pena ilham ilahi Roh Nubuat letter 27 tahun 1896 dan letter 69 tahun 1903. Terang kecil ini menjelaskan Allah menghabiskan banyak waktu untuk permatanya, dan kitalah permata-permata yang sedang dalam pengerjaan Tuhan. Ukuran nilai manusia itu sepenuhnya tergantung pada pemolesan yang diterimanya. Ketika batu-batu kasar disiapkan untuk bangunan, mereka harus dibawa untuk dipahat dan ditatah. Prosesnya sering menyakitkan ketika batu kasar itu ditekan ke atas roda. Tetapi ketika kasar-kasar dari batu itu dihilangkan, maka kilau pun mulai muncul. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan tidak akan menghabiskan waktunya pada materi yang tidak berharga. Hanya mereka yang dapat menjadi perhiasannya yang akan dipoles menjadi permata untuk perhiasan sebuah istana.
Setiap jiwa tidak hanya harus tunduk pada pekerjaan tangan ilahi ini, tetapi mereka harus juga mengerahkan otot-otot rohani supaya karakter dapat menjadi lebih murni, kata-kata lebih bermanfaat. Tindak tanduk yang seperti itu Tuhan setujui. Pekerja ilahi itu yakni Kristus akan memotong tepi yang kasar. Prosesnya berat dan penuh usaha. Kristus akan memotong permukaan yang berlebih dan meletakkan batu itu ke roda pemoles, menekannya rapat agar semua kekasarannya dapat hilang. Kemudian sambil memegang permata itu ke arah cahaya, sang guru ilahi itu akan dapat melihat di dalamnya sebuah refleksi dari dirinya. Dan ia pun menyatakan mereka itu layak ditempatkan di sisinya oleh karena jasa kematiannya. Diberkatilah pengalaman anak-anak Tuhan betapapun berat. Tetapi itu akan memberi nilai baru pada batu yang tadinya kasar, namun kini bersinar dengan kecerahan hidup. Sahabat-sahabat firman, berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Mari kita bersyukur dan memuji Allah yang begitu mengasihi dan memperhatikan serta memperhitungkan kita sebagai permata-permata yang berharga baginya. Maka dari itu, relakanlah diri kita untuk dibentuk dan dimurnikan oleh Kristus jika kita ingin diselamatkannya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku.